Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang pisang. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Pisang memiliki daun bertangkai yang berpencar dengan bagian batang yang meruncing. Ukuran daun pada tiap spesies pisang juga berbeda-beda. Tangkai pisang menghasilkan bunga dalam jumlah yang banyak. Bagian bunga pada pisang akan membentuk buah yang disebut sisir. Buah pisang berkelompok dalam satu bunga majemuk dengan ukuran yang makin ke bawah makin mengecil. Dalam taksonomi, pisang termasuk dalam genus Musa dan famili Musaceae. Beragam spesies pisang tersebar di kawasan Melanesia. Spesies pisang yang paling banyak dibudidayakan di dunia adalah pisang hutan. Jenis pisang hutan dapat tumbuh di hutan, bukit maupun di dataran rendah. Selain itu, pisang juga dapat ditanam bersama dengan tanaman lain seperti jagung dan ketela pohon. Pisang dapat dipanen kapan saja, karena pertumbuhannya yang sesuai dengan segala jenis musim. Kematian pohon pisang hanya terjadi ketika berbuah hanya sekali semasa hidupnya. Buah pisang dapat langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu. Nutrisi di dalam pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat pula dibuat sebagai obat tradisional. Pada awalnya, pisang merupakan tumbuhan asli yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, kemudian menyebar ke seluruh wilayah dunia. Dari arah barat, pisang menyebar mulai dari Samudra Atlantik menuju ke Pulau Madagaskar lalu ke benua Afrika dan menuju ke Amerika Latin dan Amerika Tengah. Sementara itu, pisang yang menyebar dari arah timur melalui Samudra Pasifik menuju ke Hawaii. Di berbagai daerah dan mancanegara, pisang memiliki nama-nama khas tersendiri. Beberapa di antaranya, Gadang atau Gedang, Jawa Biyu, Bali Puntik, Sasak Cawu atau Cawu, Sunda Punti, Lampung Unti, Makassar Koyo, Ternate Kula, Banda Uri Ambon Tema, Seram, dan Once, Madagaskar. Nama spesies dari pisang adalah Musaceae yang berasal dari genus Musa. Pisang termasuk dalam famili Musaceae dalam kelas tumbuhan berkeping biji tunggal. Sementara itu, pisang masuk dalam subdivisi tumbuhan berbunga dan divisi tumbuhan berbiji. Spesies pisang masih berkerabat dengan Orchidaceae. Pisang dapat tumbuh subur di wilayah dengan musim kemarau yang berlangsung hingga 4,5 bulan. Curah hujan yang diperlukan oleh pisang untuk tumbuh dengan subur adalah 650 hingga 5.000 ml per tahun. Sementara itu, suhu lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan pisang berkisar antara 21 hingga 29,5 derajat Celcius. Pisang awalnya merupakan tanaman lokal di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar berpusat di wilayah Indonesia. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, pisang telah menyebar hingga ke Pulau Madagaskar. Sedangkan, wilayah Afrika lainnya telah mengenal dan membudidayakan pisang sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Pada masa yang sama, Hawaii telah mengenal dan membudidayakan pisang melalui pengiriman dari Kepulauan Kanaria. Pusat keragaman utama pisang terletak di daerah Malaysia, Asia Tenggara, Papua, dan Australia tropika. Pusat keragaman minor juga terdapat di Afrika tropis. Tumbuhan ini menyukai iklim tropis dan lembab, terutama di dataran rendah, dan Brasil dikenal sebagai negara utama pengekspor pisang. Pisang yang dibudidayakan pada masa sekarang dianggap merupakan keturunan dari Musa acuminata yang diploid dan tumbuh liar. Genom yang disumbangkan diberi simbol A. Persilangan alami dengan Musa balbisiana memasukkan genom baru, disebut B, dan menyebabkan bervariasinya jenis-jenis pisang. Mengikuti anjuran Simmons dan Severt yang karyanya diterbitkan pada tahun 1955, klasifikasi pisang budidaya sekarang menggunakan nama-nama kombinasi genom ini sebagai nama kelompok budidaya. Sebagai contoh, untuk pisang Cavendish, di bawah kelompok masih dimungkinkan pembagian dalam anak kelompok. Lihat pula artikel Musa untuk pembahasan lebih mendalam. Pengelompokan pisang dapat dikelompokkan berdasarkan kode berikut. Kelompok AA, diploid pisang 1000, pisang lilin, pisang mas Musa acuminata. Kelompok AA triploid, Parthenocarp pisang susu, Bananito, jenis-jenis pisang Ambon, Musa acuminata, atau embun seperti Ambon putih, Ambon hijau, Gros Michel, dan Cavendish pisang barangan, Musa acuminata. Kelompok AAB triploid, Parthenocarp jenis-jenis pisang raja bulu, Musa paradisiaca, true plantain seperti cultivar, Sile, dari Amerika Selatan, pisang tanduk. Kelompok ABB triploid, Parthenocarp pisang kepo, pisang siam. Kelompok AAB tetraploid, Parthenocarp. Kelompok BB, diploid. Kelompok BBB, kelompok AABB. Buah. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam.
Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi karbohidrat dan mineral, terutama kalium. Istilah pisang juga dipakai untuk sejumlah jenis yang tidak menghasilkan buah konsumsi, seperti pisang abaka, pisang hias, dan pisang kipas. Pisang mentah, pisang susu kelompok AAA, pisang mas super kelompok AA, pisang tanduk, Kebun Raya Bogor. A. Berneker, kurang lebih 1830. Pisang taal, Kebun Raya Bogor. A. Berneker, kurang lebih 1830. Pisang mulai dibudidayakan setelah manusia mengenal pertanian yang bersifat menetap. Masyarakat di kawasan Asia Tenggara telah memanfaatkan pisang sejak lama sebagai sayur, khususnya pada bagian pelepah dan tunas. Bagian-bagian pisang yang lainnya juga telah dimanfaatkan. Bukti pembudidayaan pisang oleh manusia dapat diketahui melalui relief dan naskah kuno. Pemeliharaan pisang pertama diketahui dalam literatur Pali, khususnya Kanon Pali. Pisang secara tradisional tidak dibudidayakan secara intensif. Hanya sedikit yang dibudidayakan secara intensif dan besar-besaran dalam perkebunan monokultur, seperti Gros Michel dan Cavendish. Jenis-jenis lain biasanya ditanam berkelompok di pekarangan, tepi-tepi lahan tanaman lain, serta tepi sungai. Perbanyakan secara vegetatif membuat pisang amat mudah terkena serangan hama, karena sempitnya keragaman genetik. Suatu perkebunan yang terkena penyakit tumbuhan dapat menularkan dengan singkat ke perkebunan tetangganya. Spesies kumbang bernama Cosmopolites sordidus merupakan hama penyebab bercak hitam pada buah pisang. Wabah Panama. Wabah Panama merupakan penyakit pisang yang paling umum terjadi di berbagai wilayah budidaya pisang di dunia. Ciri pisang yang sedang terkena wabah Panama adalah layu tiba-tiba dan mati sebelum menghasilkan buah. Spesies jamur bernama Fusarium oxysporum merupakan patogen utama yang menyebabkan wabah Panama. Penyakit Sigatoka. Penyakit Sigatoka juga merupakan penyakit pisang yang paling umum terjadi di berbagai wilayah budidaya pisang di dunia. Dampak yang ditimbulkannya adalah kematian pada pohon pisang. Pada pisang, penyakit ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Sigatoka kuning dan Sigatoka hitam. Pembagian ini didasari oleh gejala yang timbul ketika patogen penyakit Sigatoka sedang merusak pisang. Pada Sigatoka kuning, daun pisang yang akan mati memiliki bercak berwarna kuning, sementara pada Sigatoka hitam bercaknya berwarna hitam. Pembusukan cerutu. Pembusukan cerutu merupakan penyakit pisang yang hanya terjadi di kawasan Amerika Selatan. Patogen penyakit ini adalah spesies jamur bernama Stachylidium theobromai. Gejala awal dari penyakit ini adalah pembusukan pada bunga pisang yang kemudian meluas hingga ke ujung buah. Penyakit darah. Penyakit darah pada pisang disebabkan oleh patogen berupa bakteri, yaitu Ralstonia solanacearum. Penyakit ini juga dikenal dengan nama penyakit moko. Gejala yang ditimbulkan berupa layunya daun hingga mengering. Pisang mentah tidak termasuk kulitnya, mengandung 75% air, 23% karbohidrat, 1% protein, dan mengandung sedikit lemak yang dapat diabaikan. 100 gram pisang mengandung 89 kalori, 31% dari nilai asupan harian AS yang direkomendasikan, vitamin B6, dan vitamin C dalam jumlah sedang, mangan dan serat pangan, tanpa nutrien lain berukuran mikro dalam kandungan yang signifikan. Potasium. Meskipun pisang umumnya dianggap mengandung kandungan kalium yang luar biasa, kandungan kalium di dalam pisang sebenarnya tidak tinggi per porsi makanan biasa, hanya memiliki 8% dari nilai asupan harian AS yang direkomendasikan untuk kalium dan peringkat kandungan kaliumnya di antara buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan banyak makanan lainnya relatif sedang. Alergen. Orang dengan alergi lateks mungkin mengalami reaksi alergi terhadap pisang. Berdasarkan cara mengonsumsi buahnya, pisang dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pisang meja dan pisang olah. Pisang meja dikonsumsi dalam keadaan segar tanpa melalui proses pengolahan, seperti pisang Ambon, pisang susu, pisang raja, pisang seribu, dan pisang Cavendish. Pisang olahan dikonsumsi setelah melalui proses pengolahan makanan, seperti digoreng, direbus, dibakar, atau dikolak. Pisang yang termasuk dalam golongan pisang olahan adalah pisang kepok, pisang siam, pisang kapas, pisang tanduk, dan pisang uli. Jantung pisang digunakan sebagai sayuran pada masakan Asia Selatan dan Asia Tenggara, baik mentah atau dikukus dengan saus atau dimasak dalam sup, kari, dan makanan goreng. Jantung pisang juga digunakan pada sebagian daerah di Indonesia sebagai obat luar. Bonggol pisang. Bonggol pisang merupakan sumber serat bagi tubuh. Bonggol pisang dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik, serta dapat diolah menjadi pupuk cair untuk berbagai tanaman seperti bawang merah. Nilai ekonomi dari budidaya pisang ditinjau dari masa berbuah, masa pertumbuhan, kesuburan tanah, dan pemeliharaan.
Pisang mulai dapat berbuah setelah mencapai usia setahun sehingga pengembalian modal untuk budidaya menjadi lebih cepat. Sementara itu, pisang menghasilkan buah dengan jumlah yang berlipat setelah mulai berbuah. Pisang dapat menghasilkan buah sebanyak 3 atau 4 kali lipat dari masa berbuah pertamanya. Sementara itu, kesuburan tanah di sekeliling pisang sangat cepat memburuk. Pisang harus selalu memperoleh pemeliharaan rutin. Buah pisang juga hanya dapat bertahan selama 15 hari setelah panen dan setelahnya akan mengalami pembusukan. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.